Berarti orang asik itu kalau relate. Dan sekali lagi ya, kita nggak bahas tentang bahwasanya Islam itu harus disampaikan dengan benar, Islam itu harus disampaikan dengan dalil yang tepat. Dan ini kita nggak bahas ya. Yang kita bahas how to deliver. Ini kita bahas tentang asik. Asik ini akan ter-apply dia mau baik, dia mau jahat. Ya, ada orang-orang yang ketika mereka berdakwah, ketika mereka pengen mengajak pada Islam, kemudian dengan menggunakan cara lama, kemudian ditolak. Pada akhirnya kemudian generasi itu menjauh. Mereka mengatakan, karena kita tidak istiqomah. Orang-orang yang kemudian bisa melahirkan peradaban, yang bisa kemudian mempengaruhi banyak orang adalah orang-orang yang tak lihat ya, selalu bisa bukan meraih ininya dulu, tapi ininya dulu. Pemikiran yang begitu rendah sekalipun, kalau dikemas dengan cara menarik, maka mereka akan terikat. Jadilah dulu manusia, baru jadi pendakwah. Jangan Anda dakwah sedangkan Anda belum jadi manusia. Betul. Siluman Anda berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Alhamdulillah. Mental masih 85% nih. Hancur. Ya, jadi tetap di bulan Ramadan dan kita sudah obrolin kemarin ya sama antum bahwasanya anak itu yang lebih penting adalah dia present, orang tuanya ada buat dia. Jangan menurutku ya, orang tua tuh nggak perlu berpikir terlalu banyak dan terlalu panjang. Jangan mikir aku bisa nggak ya jawab anakku, ilmuku kan nggak terlalu tinggi dan segala macam. Mereka nggak perlu ilmu tinggi kok. Mereka perlu kamu gitu. Mereka perlu orang tuanya asik. Orang tuanya asik. Nah, asik untuk mereka. Berikutnya yang kita coba pengen bahas itu adalah kemarin bagaimana caranya agar kita itu menjadikan Islam itu adalah asik. Karena yang sekarang terjadi adalah anak-anak muda nggak ngelihat itu. Artinya pembicaraan kita bahwasanya banyak orang yang sudah hijrah, banyak orang terus kemudian mau belajar Islam, ustadz-ustadz sekarang lebih terkenal dibandingkan kemarin-kemarin, pilihan-pilihan ustadz tambah banyak, bahkan masjid-masjid tambah bagus, di mall-mall sekarang masjid-masjid juga sekarang rame, tapi itu sama sekali nggak tersentuh pada anak-anak sebenarnya. Karena kalau kita lihat ya, jauh banget antara yang nonton Ustadz Somad misalnya, Ustadz yang paling happening, atau Ustadz Adi misalnya, Ustadz yang paling happening di Indonesia, Adi Hidayat dan juga Ustadz Somad, itu mereka paling cuma sekitar 15.000, 20.000 yang nonton. Tapi begitu terus kemudian final MPL, Mobile Legend, itu bisa 2 juta. Pertanyaannya, antum kan terkenal nih sebagai orang yang suka bikin sesuatu. Dari dulu tuh antum suka bikin masalah. Dari dulu antum suka bikin keributan. Kayak angkringan dakwah. Dakwah kreatif lah. Dakwah kreatif, angkringan dakwah. Terus antum juga ikut membikin Yuk Ngaji, ya kan? Sebagai co-founder asik. Kita kan co-founder karena foundernya cuma satu. Jadi artinya kita kan antum di situ selama ini, termasuk antum kan membuat satu semacam kayak antum mendedikasikan diri untuk berdakwah pada lapisan yang paling sulit menurutku untuk didakwai. Itu adalah anak-anak. Itu kan menuntut kreativitas. Nah, kalau yang selama ini antum lakukan untuk membuat Islam kajian itu menarik buat anak-anak ini gimana? Aku ngambil POV yang sering antum sampaikan, bahwa Islam tuh hari ini bukan soalan konten, tetapi how to deliver. Itu yang sampai sekarang aku pegang, dan pada akhirnya itu yang kemudian ngedrive apa yang harus aku lakukan pada ide-ide Islam gitu. Kita tahu bahwa konten kita tuh Masya Allah gitu ya, Islam tuh luar biasa, tetapi kenapa nggak nyampe? Kenapa mereka jadi nggak asik? Karena pola pendekatan kita nggak asik. Maka seringkali kemudian saya coba untuk memetakan. Oh iya, kalau YN sekarang kita kan udah tua ya. YN sekarang itu benar-benar saya itu alhamdulillah banget ya, ada Rizko, ada teman-teman yang lebih muda lah gitu. Itu yang kemudian kita kita harus ngapain? Ya, Ustadz nyanyi ya nyanyi ya. Ustadz alhamdulillah banget. Tapi aku nggak boleh nyanyi. Oh gitu ya. Ya artinya bahwa setiap masa itu ada orangnya. Dan gitu, setiap orang ada masanya. Ada masanya, betul. Nah itu yang kemudian saya rasakan bahwa di YN dengan Gen Z, muncullah generasi yang kemudian ternyata bisa membuat dakwah ini asik.
ketika kita sudah ndak di situ, ya sudah jangan baper. Ini POV bagi kita para aktivis ya gitu loh. Antum ngomongin siapa nih? Ya enggak sih. Inisial ya. Inisial. We walk the talk. di titik. Oke, gitu. Jadi itu ya. Artinya ini POV aku sebagai pelaku ya. Artinya aku tidak akan baper kalau ternyata apa yang ku bikin itu tidak menjadikan mereka asik dengan Islam. Benar. Gitu, aku gak akan baper. Iya, karena kita sudah selesai tugasnya. Nah, aku akan mencari sesuatu yang aku relate dengan segmen yang pada akhirnya mereka akan asik dengan Islam, bukan asik dengan aku ya. Walaupun pintu masuknya biasanya asik dengan kita. Benar. Tapi pada akhirnya harus asik dengan Islam itu sendiri. Nah, ini kan butuh kelegowoan ya bagi kita para katakanlah para pegiat, para aktivis lah itu, orang-orang yang kemudian pengen banget menyampaikan Islam kepada ini. Kita sudah merasakan indahnya Islam. Kita pengen menyampaikan, ya sudah cara menyampaikan kita harus sesuaikan. Ini yang sebenarnya menjadi PR. Artinya kita punya idealita, tapi kita harus melihat realita gitu loh. Nah, bagaimana kemudian realita itu kan harus kita ambil sebagai bahan untuk membuat cara kan gitu loh. Iya, ini mungkin bukan hanya bermanfaat bagi anak-anak tapi anak-anak ngaji nih. Jadi gini. Oke. Tapi ini menarik. Coba gini ya. Coba nih. Kita kan udah 40 tahun nih. Ya kan ya? Tapi kan yang kita dengerin kan tetap yang lebih tua daripada kita ya? Iya. Iya enggak sih? Betul. Aku enggak pernah loh belajar yang lebih muda daripada aku. Iya. Jadi aku tetap belajar yang lebih tua daripada aku. Iya. Berarti kalau kita 40 aja harus merasa legowo. Berarti harusnya 60 harus merasa legowo untuk menginspirasi yang 20 tahun. Karena harusnya seperti kita terinspirasi dengan orang-orang yang sekarang berumur 60 tahun mungkin gitu kan, atau 50 tahun. Maka yang 60 tahun tuh pernah menginspirasi kita. Dan kita pernah menginspirasi yang 20-an tahun sekarang atau 30-an tahun sekarang. Karena kalau mereka yang 20-30 tahun langsung terus kemudian yang 50-60 gak mungkin juga. Seperti kita gak mungkin nih nyari materi dari yang umurnya 80 tahun kan gitu kan ya. Paham gak sih maksudnya? Artinya dakwah ini kan bergenerasi dan senantiasa perlu semacam kayak apa ya, how to deliver yang lebih kena dengan orangnya. Bicara tentang asik. Nih gini, asik. Asik itu kan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan bisa jadi kita harus ingat sesuatu yang menurut satu generasi itu asik atau menurut satu kelompok itu asik bagi kelompok yang lain itu ilfil. Betul. Iya nggak sih? Kita sepakati dulu ya. Contoh ya, kayak kita misalnya, kita merasa ketika mungkin orang-orang yang ngeliat kita, oh Felix Xiao tuh asik misalnya. Kenapa? Karena dia sans aja nih terhadap Korea-Koreaan misalnya. Tapi bagi yang lain, ini dajjal ini. Salah satu di antara 30. Salah satu di antara 30 nabi-nabi palsu akan muncul di akhir zaman nih. Ya kan ya. Nah, kan muncul kayak gitu kan ya. Tapi kita coba definisikan dulu asik tanpa membahas positif atau negatif ya. Kapan sih seseorang itu dikatakan asik? Yang pertama kalau ini kembali ke aku kapan ke kita ke anak-anak. Kapan seorang Kak Cahyo dibilang asik di anak-anak? Yang pertama, kalau saya ketika Kak Cahyo itu benar-benar datang untuk bersenang-senang dengan mereka, bukan untuk ngasih materi. Satu frekuensi. Berarti betul. Kalau anak-anak tuh pengennya senang-senang. Berarti datang sana jangan menggurui. Enggak. Ajak main bareng. Ya, bernyanyi bareng. Kenapa? Karena kalau sudah satu frekuensi, maka kalau kita mau menaikkan frekuensi berikutnya, mereka sudah siap. Apa frekuensi berikutnya? Ya menanamkan nilai. Itu pun masih saya pikirkan bagaimana menanamkan nilai dengan cara asik. Yang tadi kan lagi membangun bonding nih. Belum ada materi sama sekali tuh. Itu aja harus asik. Ya. Berikutnya menyampaikan materi juga harus dengan cara yang asik juga gitu loh. Pemahaman tentang misalnya apa sih yang disebut dengan zaman jahiliyah, kita realkan dengan mereka seperti apa. Coba dengan tanya jawab. Coba apa yang disebut dengan zaman jahiliyah, apa yang disebut dengan bodoh. Bodoh itu apa? Bodoh itu Kak Cahyo. Bodoh itu saya. Bodoh itu saya. Nah, artinya apa? Anak-anak itu senang dilibatkan. Jadi materi itu ya terkadang mereka sudah tahu ya bahwa jahiliyah itu adalah kebodohan. Mereka udah tahu. Tapi ketika kita kemudian sampaikan pada mereka bagus, maka mereka akan semakin semakin bangga, semangat gitu. Jadi ada sentuhan bahwa kalau saya sering membagi anak-anak itu
sentuhan perasaannya, senengnya, hiburannya bisa jadi 60% lebih. Iya. Sementara materinya mungkin 40%. Iya. Bahkan kurang ya. Bahkan kurang sekali. Gitu. Bahkan cuma satu pesan yang disampaikan. Betul. Kenapa? Karena itulah bagi saya pribadi, ketika itu sudah menjadi sesuatu yang asik, maka nanti yang 10% itu akan menjadi sesuatu yang wah bagi kehidupan mereka. Saya pernah bercerita tentang ini, tentang apa itu zaman jahiliyah. Oke. Tak cerita, apa yang disebut dengan kebodohan? Apakah yang tidak bisa nulis? Siapa yang bisa nulis? Berarti nggak bodoh. Tapi, tak sampaikan, di Arab itu mereka pintar nulis, mereka pintar teknologi punya semuanya. Tapi kenapa, ada yang tanya, tapi kenapa disebut bodoh? Kan bisa nulis, bisa teknologi segala macam. Terus tak ceritakan tentang kerusakan perilaku mereka. Nah akhirnya, ternyata mereka punya simpulan. Berarti enggak apa-apa ya kalau enggak bisa pelajaran segala macam. Tapi yang penting baik ya. Betul. Gitu loh. Oke. Tapi harus kita garis bawahi, harus pintar juga, harus baik juga. Betul. Tapi kalaupun misalnya enggak bisa matematika, sulit banget. Itu enggak bodoh. Itu enggak bodoh, ya. Bego. Saat itu saya bilang gitu. Itu enggak bodoh gitu ya. Tapi yang bodoh tuh adalah yang menolak kebenaran. Nah, tak bilang gini. Jadi itu bukan bodoh, tetapi kurang belajar saja. Tetapi adik-adik ternyata nggak nyontek, itu pinter. Benar. Itu nggak nyontek, itu jujur. Artinya Betul. apa? Ada sesuatu yang kemudian mereka dapat bahwa ini toh yang disebut pinter itu ketika aku jujur. Tiba-tiba ada yang ngomong gini. Berarti Korea itu jahiliyah ya? Aku tuh kaget. Loh kok bisa? Iya kan teknologi maju sekali, tapi ternyata mereka gini-gini. Ini masuk. pasti anaknya. Iya. Akhirnya ternyata berarti masuk penjelasan. Yang katakanlah tadi asik-asik 5% masuk. Mereka bisa memahami apa itu definisi bodoh. Oke. Berarti yang pertama frekuensi. Dan aku dapat yang kedua dari cerita antum. Relate. Contoh kayak gini ya. Aku pernah dengar gini. Kalau berbicara dengan anak-anak, maka kita harus satu frekuensi dengan mereka. Anak-anak itu akan ngomong apa yang dia rasa. Anak tuh nggak bisa nyimpen. Berarti anak-anak tuh jujur. Berarti kita juga harus jujur. Misalnya contoh kayak kalau kita mau ketawa ya ketawa. Kalau kita mimik mukanya lagi seneng ya seneng. Itu sama anak-anak. Nggak bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Jujur. Kenapa kita harus jujur? Jahiliyah. Kenapa Arab dikatakan jahiliyah? Berasal dari kata ja. Ja adalah jangan. Hil. Bahil. Ya bisa kayak gitu ya. Artinya kita nggak bisa ngomong dengan gaya ketika kita ngomong dengan S3 kan. Jadi ketika kita ngomong dengan anak-anak ya pertama harus sefrekuensi. Kita harus sama seperti mereka. Yang kedua kita harus relate. Karena kalau tadi misalnya contoh sama kayak Korea. Kalau antum nggak ngerti Korea, kita nggak bisa ngomong sama dia dong. Betul. Siapa di sini yang misalnya tahu apa itu bodoh gitu misalnya. Ya kita tinggal point out misalnya apa yang mereka nonton, apa yang mereka baca, apa yang mereka tahu. Karena dunia pasti berbeda. Kalau misalnya anak-anak kecil nontonnya ya kalau nggak Digimon masih ada nggak sih? Digimon nggak ada ya? Enggak apa lah. sih yang ditonton sama anak-anak sekarang? Sekarang ini Bobo Boy misalnya ya? Enggak juga ya? Bobo itu udah. Enggak. Nonton apa sih mereka sekarang? Apa ya? Nah ini contoh yang tidak relate ya. Contoh nggak relate betul. Apa misalnya? Mereka nonton apa sih? Gue tahu. Apa? Brain rot. Ya, gitu contoh lah. Misalnya apakah tahu tung sahur ya. misalnya kayak gitu ya. Itu berarti mereka kan dia tahu nih apa yang gua tahu. Betul ya. Berarti relate. Betul. Berarti orang asik itu kalau relate. Dan sekali lagi ya, kita nggak bahas tentang bahwasanya Islam itu harus disampaikan dengan benar, Islam itu harus disampaikan dengan dalil yang tepat dan ini kita nggak bahas ya. Yang kita bahas how to deliver. Ya, karena itu bicara masalah konten itu nggak akan kita hilangin. Bener. Gitu loh. Ini kita bahas tentang asik. Betul. Asik ini akan terapply dia mau baik dia mau jahat. Maka kita lihat nih, kalau andai kan kita lihat orang jahat dan bisa satu frekuensi sama orang yang dia ngomong dan relate dengan orang yang dia ngomong, dia tetap akan dibilang asik. Betul. Ya kan? Betul. Contoh misalnya gini, kita ngomong dengan anak-anak SMP, SMA, kemungkinan besar mereka kalau nggak main game, kalau nggak main game mereka main bola kayaknya nggak ya? Skena mereka. Skena. Berarti, jadi ini kita harus tahu merek-merek sepatu. Merek-merek sepatu. Aku punya temen yang dia tuh relate banget sama anak-anak SMP SMA. Itu dia itu sampai sepatu ini harganya ini dan dia ternyata bisa ngobrol sama anak-anak. Gitu. Merek sepatu doang ya? Merek sepatu doang padahal. Gitu loh. Iya. Atau film. Ya film. Oke, film masih oke lah. Kalau perempuan skincare. Betul. Atau misalnya Korea. Nah artinya ini adalah sesuatu yang dibilang asik. Nah kalau kita mau bahas Islam berarti apa yang kita bahas ini jangan sampai jauh sama mereka.
kita berbicara. Teman-teman sekalian, hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang takdir. Takdir itu berarti kita membahas tentang 2 wilayah. Itu kita kayak gitu kan. Nah, kan kalau kita bahas itu, mereka bilang ngapain? Gua perlu apa dalam kehidupan kita? Gua gitu kan ya. Tapi kalau kita bahas misalnya teman-teman pernah nonton film ini, coba dalam kasus ini gimana? Atau mungkin teman-teman pernah nggak merasa disakiti? Musik. Pernah gak sih kita memilih untuk disakiti? Nah, terus dia bilang menyakiti sih gue Ustaz ya. Nah itu kan ini ada namanya frekuensi, namanya relate. Nah, keasikan tuh bisa dibangun dari situ. Nah tambah satu lagi kalau anak-anak ya, anak-anak ya, yaitu apa? Jangan jaim. Oh, jujur. Anak-anak itu harus jujur banget. Teriak ya teriak. Jadi kalau dakwah di anak-anak itu nggak usah apa namanya, ya jaim. Siapa di sini yang pernah membaca statistik? Itu aku. Ini pernah serius, tiba-tiba ngisi anak-anak SD kelas 3 ke bawah. Tiba-tiba siapa yang pernah baca statistik orang Jepang membaca? Apa sih? Langsung hening. Iya, jadi itu contoh yang salah ya. Betul. Artinya itu kan tidak relate ya. Gak relate. Karena anak-anak itu tidak perlu orang pintar. Dia perlunya orang yang jujur. Nah, gini. Ada satu statement yang bilang gini. Beda gak sih antara relate dengan so asik? Apa bedanya? Nah itu aku tahu. Apa? Kalau so asik dia berusaha untuk jadi asik. Nah, dia nggak jujur. Misalnya saya nge-game ya. Misalnya game saya PES. Anak saya Mobile Legend. Itu kemudian itu kan. Apa sih so asik? Padahal kan nggak tahu. Iya benar. Kenapa lu nggak nanya? Nah justru. Nah itu betul. Jadi yang namanya bisa dikatakan asik itu ketika kita mungkin juga punya rasa penasaran yang bisa dijawab oleh mereka. Nah main game apa sih? Artinya kita jadi gini, sok asik mungkin lebih dekat dengan sok tahu kali ya. Iya, sok tahu, benar. Sok tahu tuh adalah sok asik, benar. Ya, betul. Padahal dia nggak asik sebenarnya. Nggak asik, betul. Gitu. Makanya sebenarnya kayak tadi ya, humble atau kita tuh benar-benar jujur pada anak-anak ketika kita bahas anak-anak, itu menurutku penting banget sih. Karena aku pernah lihat antum lagi story buat anak-anak ya, yang ayami lah. Aku pikir karena aku menggunakan cara pikirku, aku bilang biasa aja sih, maksudnya enggak. Tapi anak-anak wah gitu, maksudnya ketawa-ketawa kayak gitu. Karena kenapa? Karena aku tidak berada di posisi mereka, sudah tidak sefrekuensi, juga tidak masih jaim, kira-kira gitu. Berarti itu asik adalah jangan jaim kalau sama anak-anak. Oke. Apalagi kira-kira untuk jadi asik untuk anak-anak? Kalau anak-anak itu kan dunia yang benar-benar penuh dengan rasa penasaran, eksplorasi, segala macam activity. Maka kalau saya pribadi, saya banyak bikin lagu, kuis, game dan segala macam yang bisa mengaktifkan mereka. Karena anak-anak itu tidak mau dengar. Anak-anak itu pengennya main. Betul. Maka itu jadi kuncinya. Berarti kalau kita mau dakwah di anak-anak itu harus benar-benar kaya segala sesuatu yang bisa membuat mereka aktif gitu sih. Gitu. Makanya anak-anak ngantri Disneyland mau. Iya betul. Padahal aku pikir gini ya, aku serius deh. Kemarin kan ada tim escape ke Jepang. Parent ditanya mau pergi kemana? Disneyland. Halah fair Disneyland. Aku ngelihatnya aja udah capek bro. Lu bayangin ya, Disneyland tuh buka, ngantrinya masuknya udah berapa jam. Setiap masuk itu harus ngantri lagi. Paling cuma 2 venue 3 venue, pulang malam dan kreditnya minta ampun. Pikirku mendingan gua tidur di rumah. Tapi kenapa anak-anak mau ngantri? Karena di situ activity. Dan di situ relate. Dan di situ satu frekuensi. Nah, ada satu hal lagi nih pengalamannya. 2026 saya bikin program judulnya Play Fun and Grow. Oke. Itu untuk program masjid. Ada satu masjid saya menginisiasi program di sana. Saya nggak pakai dengan Ramadan kita tingkatkan kualitas, enggak. kita tingkatkan iman dan takwa. Saya bikin program namanya Play Fun and Grow. Jadi Play Fun and Grow. Jadi itu program satu masjid yang pengen gimana keluarga bisa ke sana. Satu program yang saya jadikan program istimewa adalah harus nyewa playground selama sebulan. Berarti playground tuh didatengin ke masjid. Jadi playground itu ditempatkan di situ, tetapi ada aturan mainnya. Nah, itu bagi saya pribadi, ketika kemudian saya merancang itu, saya sudah ngebayangin anak-anak nanti pasti main di situ.
nggak mungkin dong sendirian. Ya. Pasti dengan keluarganya dong. Benar. Nah, anaknya bisa main dengan kakak-kakak pendamping, kemudian bapak ibunya bisa parenting. Akhirnya mereka bisa fun bareng. Kemudian di situ kita bikin game-game bareng-bareng antara keluarga dengan anak. Artinya bahwa masjid itu menjadi sesuatu yang asik. Tapi pintu masuknya apa? Playground. Berarti menurutku sih ruang sih sebenarnya. Itu kan ruang berarti kan ya. Berarti asik itu juga harus ada ruang. Yes, betul. Dan ruangnya bukan ruang yang kita pakai untuk ngasih ilmu pada orang dewasa. Nah, tapi ini agak berat sih. Tapi kita nggak tahu sampai kapan ini bisa dilaksanakan. Kesimpulan sementara adalah bahwasanya investasi untuk anak-anak itu pasti lebih besar daripada investasi untuk orang tua. Benar nggak sih? Sangat benar sekali. Contoh ya. Kalau kita ngumpulin orang mau tahu tentang Islam, umur-umur 20-30, kita bisa ngumpulin mereka bahkan dalam level tempat yang sangat gak layak. Iya. Panas. Ya kan ya? Gak ada karpetnya. Mereka tetap mau dengar, karena mereka tahu mereka datang untuk apa. Tapi kalau anak-anak dikumpulin tempat kayak gitu, ya ngapain? Makanya harus ada tempat bermainnya, harus ada tempat aktivitinya. Apapun itu misalnya, harus ada kayak jalannya, lalu kemudian experience-nya, karena mereka belajarnya dari bermain. Bahkan menurut siapa tuh Dr. Aisyah Dahlan itu katanya laki-laki itu bermain sampai bapak-bapak bermain. Karena kita belajar lewat bermain. Maka kita memahami karena hidup itu adalah permainan. Makanya kita dimarahin terus ya karena bermain. Nah, tapi maksudnya ini penting nih. Karena banyak orang zaman sekarang mereka mau anak-anaknya belajar tentang Islam dan kita punya kesimpulan yang sudah kita sadari tidak bisa ini lewat cara biasa. Yes, betul. Berarti harus ada cara yang baru. Cuma masalahnya orang-orang pada nggak mau invest. Karena mereka pikir bahwasanya itu tidak perlu. Tapi mereka banyak invest untuk anak-anak. Padahal yang tidak Islami. Pergi ke Dufan, mohon maaf. Masuknya berapa tuh? Kan lumayan. Disneyland. Tiketnya aja udah berapa? Tapi coba kalau ini masuk ke dalam Islam. Betul. Ketika Islam, belajar Islam tuh harus dengan cara yang fun. Ini menjadi mainstream bagi orang-orang untuk berpikir bagaimana cara deliver pada anak-anak secara fun. Harusnya bisa sih kita bikin taskifania itu jadi nyata. Betul. Karena kita kan punya ide ya. Gimana caranya taskif fun. Taskif fun. Taskif itu artinya membina fun. Dengan fun bersama anak-anak. Nia itu anak-anak. Jadi kita berusaha untuk mendidik dengan cara yang fun. Itu penting sekali. Artinya kalau kemudian kita menginginkan anak-anak atau generasi ini asik dengan Islam, maka kita harus memikirkan jembatan yang juga asik juga. Dan ini harus sangat serius sekali. Karena kalau nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe gitu. Itu kata kunci. Bahwasanya main itu tidak akan terjadi kalau tidak serius. Orang banyak mikir main itu main-main. Main itu main-main. Padahal untuk bisa main, orang tuh harus serius mikir. Gimana caranya agar dia bisa main? Karena untuk menjadi asik itu orang harus serius. Tapi kalau dia sok asik, jadinya dia sok serius. Gak maksud gini, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Karena gini loh bro, ini tambahan ya, sekedar tambahan bagi orang-orang. Karena terus terang di titik ini aku sedih. Kenapa? Karena grab terhadap generasi muda tuh makin lama makin hilang. Dan betul, kita nggak mau tahu tentang itu. Kita nggak mau tahu tentang itu. Kita nggak mau tahu bahwasanya anak-anak punya karakter apa. Kita bilang enggak. Kalau lu mau harus dengan cara gue. Dia harus anak-anak nyesuaiin frekuensinya ke kita. Belajar tuh ya duduk. Dengerin gua. Serius. Jangan banyak ngomong. Diam, jangan ketawa. Gak boleh main-main. Ini serius. Islam tuh serius. Nah, tadi saya mau ngomong apa ya? Penting banget tapi lupa aku. Kebanyakan main tadi. Frekuensinya disesuaikan dengan itu sedih sih aku. Dan sambil untuk mikir dan tidak hanya itu. Tapi kalau kita lihat sekarang itu ya, bukan hanya mereka tidak mau satu frekuensi atau mereka memaksa orang satu frekuensi. Yang kedua, apa yang mereka sampaikan sangat tidak relate dengan permasalahan orang. Nah, ketemu. Ada orang-orang yang ketika mereka berdakwah, ketika mereka pengen mengajak pada Islam, kemudian dengan menggunakan cara lama, kemudian ditolak. Pada akhirnya kemudian generasi itu menjauh. Mereka mengatakan,
karena kita tidak istiqomah. Jadi menjadikan dalil itu menjadi pembenaran atas ketuaan strategi mereka gitu. Gimana ya? Atas ketidakpintaran, ketidakmampuan mereka melahirkan sesuatu yang miss bagi generasi berikutnya. Antum gitu. tahu itu namanya apa? Itu namanya gratifikasi instan. Oke. Jadi ada orang yang malas mikir, akhirnya dia membuat satu gratifikasi atau pembenaran instan dengan cara menyalahkan orang atau menyalahkan yang lain, gitu maksudnya. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang salah pada diri dia. Karena orang malas mikir, itu jump into conclusion. Contoh misalnya kayak gini ya, ada bunyi-bunyi yang sangat aneh di rumah, munculnya setiap malam gitu kan. Dia langsung bilang setan. Antu, karena dia malas mikir, dia malas ngecek. Coba kalau dia mau ngecek, oh ternyata cuma ranting atau apa segala macam. Kalau mau ngecek ya. Nah, tapi problematika zaman sekarang tuh itu semakin membesar. Bukan hanya tidak sefrekuensi, juga tidak relate. Omongan-omongan, jadi materi-materi itu sama benar-benar tidak relate. Contoh kayak gini ya, misalnya akidah. Orang jelasin akidah, jelasin misalnya mohon maaf ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Anak-anak nggak peduli itu. Yang anak-anak peduli itu adalah kenapa aku harus percaya ini? Kenapa nggak boleh nanya? Bahwa gitu itu maksudnya. nanti akan kita jelaskan. Iya. Tapi pintu masuknya itu loh. Yang relate dulu sama mereka. Mereka tuh masalahnya bukan masalah kita. Masalah kita itu adalah umur. Mau menghadap Allah. Kita udah tahu bahwasanya kita udah mau mati. Mereka tuh masih jauh dari mati. Mereka pikir. Maksudnya mereka tuh masalah bukan itu gitu maksudnya. Masalah mereka adalah tidak diakui. Masalah mereka adalah tidak direken sama orang tua. Masalah mereka adalah teman-temannya toksik, dibully dan segala macam. Artinya itu jauh banget sama kita, nggak relate. Yang ketiga, kalau kita bahas di setelah relate adalah kita harus benar-benar tidak jaim misalnya. Tapi kan kita nggak gitu. Kita merasa bahwasanya ya namanya ulama ya pakainya harus begini. Namanya ulama yang ngomongnya harus begini. Tidak boleh dengan yang macam-macam. Karena kalau macam-macam itu bukan ulama, itu entertainer, itu adalah lawak, itu adalah artis. Kita adalah ustadz. Nah, gitu kan. Ya sebenarnya kalau ya ini walaupun ini bukan sebuah justifikasi ya, tetapi orang-orang yang kemudian bisa melahirkan peradaban, yang bisa kemudian mempengaruhi banyak orang adalah orang-orang yang tak lihat ya selalu bisa bukan meraih ininya dulu, tapi ininya dulu. Iya. Contoh misalnya, bagaimana kemudian dulu para sunan Wali Songo itu masuk dakwahnya, ada yang melalui bikin irigasi coba. Irigasi apa? Irigasi sawah. Jadi bukan langsung ngomong Islam adalah enggak. Tapi dia men-scan dulu. Ya masyarakat itu seperti apa. Kemudian masuk ternyata melalui irigasi. Akhirnya dipercaya. Jadilah itu namanya dia sebagai ya penasehat dan pengajar pangeran-pangeran muda. Betul. Berarti masuknya dulu. Iya, masuknya dulu. Dan itu ternyata bukan dari sini, tapi dari apa? Bagaimana bangun frekuensi dengan masyarakat, dengan umat. Ada lagi yang dengan wayang. Segala macam cara mereka serius untuk kemudian melahirkan sesuatu yang bisa mendekatkan generasi itu dengan Islam. Itu mereka pikirkan luar biasa loh. Jadi gitu loh. Entertainment adalah bagian daripada dakwah. Menurutku tidak terpisahkan. Itulah kenapa kalau kita melihat dakwah pada zaman dulu itu pasti entertaining. Itu pasti menghibur. Karena Quran itu adalah sebuah hiburan. Quran adalah sebuah hiburan. Quran adalah sebuah hiburan. Wah, aku ingat. Ini ketika Abu Lahab yang dengarkan Rasulullah sama baca, Lakhnas sama Abu Sufyan. Itu kan mereka faham maknanya, tapi mereka tolak. Mereka tidak beriman. Tapi mereka tetap terpengaruh dengan keindahan. Artinya memang Quran udah dari dulu sebuah hiburan. Wali Songo itu memanfaatkan wayang karena wayang adalah hiburan tertinggi pada masa itu. Iya, betul. Jadi nggak bisa datang orang kecuali dia adalah seorang bangsawan kan. Maka Wali Songo membuat kalian lihat ya di agama yang kalian anut yang sekarang ini kalian dibeda-bedain loh. Di kita monggo. Semua boleh. Cuma kalimat syahadat aja. Ini sebuah hiburan. Karena kenapa? Karena orang tertarik. Itu bukan karena kebenaran, tapi karena keindahan. Orang diikat baru karena kebenaran. Jadi kita harus tahu dulu bahwasanya orang tertarik itu karena keindahan. Tapi orang diikat itu karena kebenaran. Artinya jangan sampai untuk narik orang kita pakai kebenaran,
itu malah dia bukan tertarik, terikat. Terikat pada yang lain. Nanti itu penting masih untuk membuat dakwah ini menjadi lebih menarik. Bahkan mohon maaf, pemikiran yang begitu rendah sekalipun kalau dikemas dengan cara menarik, maka mereka akan terikat. Itu dibahas sama Fuad. Pop culture. Jadi pop culture itu bukan sebuah culture yang bersifat tinggi. Jadi contohnya culture bersifat tinggi itu kayak konser, itu culture untuk orang-orang tinggi. Tapi dangdutan itu adalah untuk orang-orang rendah. Dalam tanda kutip ya, dinikmati oleh orang rendah. Semuanya bisa menikmati. Nah, pop culture itu adalah membungkus yang murah ini menjadi dinikmati semua orang, popular culture. Jadi pop culture itu adalah bagaimana caranya untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak ada nilainya, tapi bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, artinya tidak perlu sesuatu yang bagus untuk bisa jadi asik kan gitu. Nah, sekarang lebih banyak orang membungkus sesuatu yang nggak penting atau yang jahat menjadi asik. Sehingga orang kalau nggak gitu, orang merasa nggak gaul. Contoh misalnya kayak gini misalnya. Orang-orang yang kayak skena itu misalnya. Citayam Fashion Week misalnya. CFW itu nih, semakin aneh orang itu semakin terkenal. Siapa nih? Siapa nama lo? Nama gue Yours. Dan dia namanya siapa? Mine. Gue bilang bumi gonjang ganjing. artinya we walk the talk. Ya kan gitu. Artinya kan kita bisa melihat pada satu kasus di mana ya Allah itu kan sangat nggak penting banget, nggak mendidik. Satu nggak mendidik, nggak penting, bahkan itu keluar biaya loh. Iya, dan tapi mereka mau dan cenderung kepada maksiat. Kan gitu kan ya. Apa syarat lo mau pacaran sama orang? Gua mah yang penting airok lah kayak gitu kan. Aku lihat ya Allah, serendah ini gitu maksudnya manusia gitu maksudnya. Tapi tetap ada gitu loh. Tetap ada. Karena bungkusnya itu loh. Betul. Lah kita itu punya mutiara. Tapi ngasihnya dilempar gitu. Iya, mending lempar colokin ke mata. Nah tapi itu menurutku ya balik lagi untuk asik setelah tahu syarat-syarat asik ada satu yang kurang. Gimana cara belajar itu semua? Kita udah tahu nih kita harus frekuensi, kita harus relate, kita harus present, kita harus tidak jaim. Tapi untuk begitu belajarnya gimana? Aku nggak belajar ya. Nah itu masalahnya. Give kayaknya rasanya gimana ya? Itu masalahnya. Kalau saya gini. Dulu saya masih ingat, saya kan nggak ke anak-anak, tapi setelah ketemu sama antum kan, setelah itu kita bikin yuk ngaji, terus antum bilang kayaknya antum bisa deh ini ke anak-anak, tak cobalah kayaknya saya belajar. Bener-bener ketika itu saya belajar ATM, amati, tiru, modifikasi. Kenapa? Betul. Saya nggak sekedar belajar, tapi saya memahami aku punya potensi loh kayaknya. Betul. Aku bisa impersonate, aku bisa suara macam-macam. Sementara itu dibutuhkan untuk menarik anak-anak kepada Islam. Makanya menurut saya ya baca potensi kita, kemudian belajar dengan orang-orang yang sudah melakukan itu. Dan benar, saya itu benar-benar ATM, amati, tiru, modifikasi itu saya lakukan dengan belajar walaupun aliran YouTubiah gitu yang lihat YouTube beberapa para pendongeng, kemudian saya serap. Pada akhirnya suatu ketika ya saya menemukan pola sendiri. Oke. Gitu. Itu jawabannya. Jawabannya adalah menurutku ya, ini yang perlu dilakukan oleh semua pendakwah. Kemanapun mereka mau dakwah, yaitu adalah cara belajarnya barengin dulu orang-orang yang mau Anda dakwain. Itu yang aku bilang, jadilah dulu manusia baru jadi pendakwah. Jangan Anda dakwah sedangkan Anda belum jadi manusia. Betul. Siluman Anda berarti. Putih lagi. Karena gini maksudku gini ya. Kadang-kadang kita tidak punya keberanian dan tidak punya kelegowoan untuk mau membersamai orang. Dulu ketika aku masih di kampus, aku sibuk mikirin gimana cara aku bisa lebih pintar. Aku bisa lebih tahu banyak tentang Islam. Suatu waktu aku punya temanku itu karena dia orang Jawa dan kita tahu orang Jawa kayak apa ya, jagongan itu lebih penting daripada yang lain kadang-kadang. Dia jagongan sama orang-orang yang dalam tanda kutip ya, tukang parkir, satpam dan segala macam, ngerokok bareng mereka. Kita nggak bahas rokok halal atau haram ya, ataupun sekedar ngobrol bareng mereka, angkringan bareng mereka dan segala macam. Dari titik itu kita tahu apa yang menjadi frekuensi mereka, obrolan mereka apa. Betul. Dari situ kita tahu yang relate sama mereka apa. Dari situ kita tahu apa yang menjadi masalah pada mereka, sehingga kita mulai ngerti, oh kayak gini nih pertanyaannya. Orang-orang nih yang dakwahnya pada satu hal tertentu, ada yang dakwahnya pengennya pada orang sekolah, ada yang pengennya pada karyawan, ada yang pengennya pada ibu-ibu, ada pengennya pada siapapun. Anda membersamai mereka berapa lama?
gitu maksudnya. Ataukah Anda selama ini cuma merasa tahu mereka? Gitu kan ya. Bahkan kalau sudah dikasih tahu pun, ini penelitiannya nih, ini karakter mereka sih. Terus kita bilang bodoh amat dengan data. Yang penting ikhlas. Gitu kan ya. Rasul tidak pernah membeda-bedakan. Rasul tidak. Pikir udah dalam hati. Iya po. Apa Rasul nggak pernah membeda-bedakan? Rasul sangat membeda-bedakan. Betul. Guys. Rasulullah itu apa namanya? Presisi dalam membedakan. Benar, dalam pemilihan kata. Ketika beliau ngomong dengan orang-orang muda, beliau beda jauh ngomongnya dengan ngomong pada orang-orang yang tua. Padahal mungkin pertanyaannya sama loh. Jawabannya bisa beda loh Rasulullah tuh. Emang Rasul pernah main kuda-kudaan sama Abu Bakar? Enggak kan? Enggak. Tapi Rasul main kuda-kudaan sama Hasan, Husain, dan Usamah. Betul. Artinya Rasul bedain banget. Kata-katanya Rasul pada Hasan dan Husain beda banget dengan para sahabat yang satu. Apalagi sahabat bahkan satu umur, Rasul beda ngomongnya. Rasul ketemu dengan Adas, lalu kemudian bilang, kamu dari mana? Gitu kan ya. Pada orang-orang yang luar, kamu dari mana? Oh, aku dari Ninawa. Oh, negerinya Yunus bin Matta. Gitu kan ya. Oh, kok kamu tahu? Karena dia sama seperti aku, sama-sama Nabi. Orang-orang jadi langsung respect sama Rasulullah. Betul. Dan Rasulullah ketika ketemu dengan orang, tahu masalahnya apa. Ketika ketemu seorang sahabat, Rasul tahu masalahnya apa. Masalahnya adalah dia sholatnya kurang istiqomah. Maka dia nanya pada Rasulullah, ya Rasul, aku orang baik bukan? Rasul jawab begini, dia adalah orang baik, kamu adalah orang baik, apalagi pas lagi sholat. Ini kan Rasul ngerti tuh setiap orang. Artinya apakah Rasul membeda-bedakan target dakwah? Sangat membeda-bedakan. Ya secara sederhana cowok dan cewek kan gak bisa disamain. Dan jadi bukan kemudian Rasulullah langsung kita harus membedakan dakwah, enggak, tetapi dari perilaku beliau, dari omong itu jelas Rasulullah itu memilah dan memilih bahwa semua orang didakwai itu pasti. Nah, kita emosi gini ya. Bahwa semua orang didakwai itu pasti gitu. Cuma mendakwain satu kelompok pasti treatmentnya beda dengan treatment yang lain. Ngomong tentang sholat pada anak itu beda dengan pada orang tua. Benar. Gitu loh. Gitu. Itu maksudnya bukan memilih-milih satu dakwain yang lain, tidak. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pada satu titik panglima yang cakap atau jenderal yang cakap itu tahu kavaleri itu harus ditempatkan di mana. Infanteri itu ditempatkan di mana. Dan artileri itu ditempatkan di mana. Dan semuanya itu ditempatkan di mana. Artinya itu adalah sesuatu yang inevitable. Artinya kita tidak bisa nyuruh, main catur guys. Main catur. Walaupun aku gak bisa main catur ya, tapi aku ngerti. Kuda itu paling berbahaya buat siapa? Menteri itu paling berbahaya buat siapa? Apalagi menteri itu berbahaya pada hutan kan. Itu jenderal-jenderal yang berbahaya tuh. Benteng tuh berbahaya sama siapa? Kan kita tahu gunanya apa. Artinya menurutku sih ya pemahaman manusia sih balik lagi. Tapi ya udahlah ya. Kita cuma berharap bahwasannya ketika ada orang, balik lagi ya, ketika dia sudah mau membersamai manusia, ayolah bersamain manusia. Dengan membersamai manusia, kamu akan ngerti kok bagaimana manusia itu akan mikir. Dan kamu akan lebih mengembangkan rasa sayang terhadap manusia. Sehingga kalau kita ngomong, itu kita nggak mudah nyakitin orang. Ketika kita ngasih solusi itu tepat pada orang, termasuk pada anak-anak. Betul. Gitu. Jadi bagus, baik, benar. Thank you Mas Cahyo, kita sangat merasa, aku sangat merasa senang ketika kita bisa ngobrol tentang ini, walaupun ini bisa dipakai mana aja ya. Dakwah generasional itu, dakwah antar generasi itu adalah suatu PR yang menjadi tanggung jawab bersama. Kalau aku ibaratkan estafet itu adalah kita diamanahkan oleh Allah satu kayu nih, yang harus kita lari dan antarkan pada orang di depan. Dan kita harus pastikan kita lari di waktu-waktu akhir kita itu dengan sangat-sangat semangat dan sangat-sangat serius gitu kan ya, sehingga kita bisa ngasih itu. Dan ingat, ngasih bukan malah dipegangin. Betul. Karena kalau yang di depan sudah megang, lu masih megangin, itu namanya dragging, bukan estafet itu namanya. Satu ngasih, yang kedua supaya ngasihnya diterima harus tahu posisi tangan di mana. Betul. Jangan tangannya kanan dikasihnya malah di bawah. Itu ditendang. Artinya harus tahu posisinya di mana. Posisinya betul. Dan kalau sudah ngasih, ikhlas. Karena kita tahu bahwasannya bukan kita yang berarti, tapi kayu itu yang berarti. Justru keikhlasan itu yang akan membuat tim estafet itu menang. Nah, kalau
Enggak, malah capek. Serius lu. Ya kayak gitu kira-kira. Baik. Thank you Mas Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.